Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pandi dari Insight Chamber. Oke, kita lanjutkan lagi ya diskusi kita untuk IPAS kelas 4. Nah, ini kita sampai pada video ketiga. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan dapat dapatkan secara urut dan runtut. Nah, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Oke ya? Oke. Kita akan bahas sekarang. Nah, topik fotosintesis, proses paling penting di bumi. Pertanyaan esensial. Bagaimana tumbuhan mencari makanan? Nah, yang pertama ini tumbuhan mencari makanan dengan melakukan fotosintesis ini ya, fotosintesis. Ya, foto sendiri artinya cahaya. Ya, sintesis ini artinya membuat. Jadi fotosintesis bisa kita artikan adalah memasak makanan atau membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Ya, memasak makanan dengan energi sinar matahari. Sinar matahari. Nah, itulah fotosintesis. Apa perbedaan tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya? Ya, tumbuhan ya adalah makhluk hidup autotrof. Nah, ya, makhluk hidup autotrof. O-nya mana? Autotrof. Nah, atau bisa memasak makanan sendiri. Bisa memasak makanan sendiri. Yang lain itu heterotrof. Misalnya hewan ya, itu heterotrof. Atau hewan gitu aja ya. Kan banyak makhluk hidup, ada tumbuhan, ada hewan, ada jamur. Di sini hewan gitu aja. Hewan ya, ini heterotrof. Tidak bisa masak makanan sendiri, ya, memasak makanan sendiri. Mengapa fotosintesis proses yang penting di bumi? Nah, 3, dengan fotosintesis tumbuhan menghasilkan makanan dan oksigen, ya, serta menyerap karbon dioksida. Nah, ini adalah gas beracun ya, yang bisa meracuni, serta menyerap karbon dioksida. Atau kenal dengan CO2. Kalau ini oksigen itu O2 ya, kalau karbon dioksida CO2. Mari kita baca dulu. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar enggak ya? Benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapat makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Nah, ini tidak 100% benar. Justru tumbuhan itu mulutnya banyak sekali ya, namanya mulut daun. Nanti akan kita pelajari ya. Nah, ada mulutnya, mulut daun atau stomata. Nah, nanti justru tumbuhan itu mulutnya banyak. Nah, ini kebalik ini ya. Kalau kucing mulutnya cuma satu, kalau tumbuhan banyak sekali, bisa ratusan bahkan ribuan mulut. Tapi bukan mulut seperti mulutnya kucing ya, mulut daun. Untuk keluar masuknya udara saja. Manusia dan hewan akan mencari makanannya jika merasa lapar.
Hewan akan bergerak mencari mangsa. Wow. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Kucing akan berburu. Nah, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Lah, ini bisa dikoreksi, ini mulutnya justru banyak ya. Namun seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama-sama. Mengamati fotosintesis. Alat dan bahan: gelas atau mangkok bening 1 buah, daun segar 1 lembar, air. Cara kerja: pilihlah 1 lembar daun segar yang ada di sekitar halaman sekolah kalian, simpanlah daun segar ke dalam gelas bening, isilah gelas dengan air sampai daun terendam, simpan gelas di bawah sinar matahari, diamkan selama 15-30 menit, diskusikan pertanyaan berikut setelah kalian melakukan. Nah, ini kita nanti akan praktek ya, praktek nanti Pak Ali usahakan bisa bikin video tambahan untuk praktek ini ya. Nah, akan kita jawab apa yang terlihat pada daun, apa kaitan percobaan dengan fotosintesis. Ya, nanti Pak Ali akan nyari daun ya, kemudian daun itu akan ditaruh di tempat yang sesuai dengan diminta ya. Ini gelas yang bening dan nanti akan Pak Ali biarkan 30 menit di bawah terik sinar matahari. Kita komentari apa yang akan terjadi nanti ya. Karbon dioksida atau gas yang dikeluarkan atau dihembuskan oleh manusia saat bernapas ya. Karbon dioksida ini rumus kimianya adalah CO2 ya. Karbon dioksida, di itu artinya 2 ya, di itu artinya 2 ya, di itu 2 artinya 2 ya. Karbon itu C, dioksida O nya ada 2, maka CO2. Nah, seperti itu. Oksigen yang diperlukan dihirup oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Oksigen yang kita gunakan bernapas itu dalam bentuk senyawa O2 ya. Kalau cuma O saja enggak, O3 juga enggak, itu ozon ya. Catatan, kalau O3 ini adalah ozon. Nah, ini bukan gas yang kita gunakan untuk bernafas ya. Oke. Kita lanjutkan lagi di sini. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Fotosintesis. Bahannya adalah energi sinar matahari, air, karbon dioksida dan klorofil. Ya, jadi energi matahari, energi cahaya matahari. Saya besarkan ya. Yang kedua adalah air ya, atau H2O ya. Nomor 3 adalah karbon dioksida atau CO2, dan yang keempat adalah klorofil, zat hijau daun. Nah, mari kita baca ya. Di sini yang pertama. Nah, ini kok kecil ya, coba kita lihat juga di file aslinya ya. Jadi energi cahaya dari matahari diserap oleh daun, atau ini aja kita perbesar. Oh, bisa. Energi cahaya matahari diserap oleh daun ya. Nah, ini file aslinya. Oh, enggak buka ya, sudah ini aja kita perbesar, enak kok masih ya. Energi cahaya matahari diserap oleh daun. Kemudian klorofil, di daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Ya, nanti akan kita lihat ada videonya. Bahan ini menangkap cahaya matahari ya. Bahan ini menangkap energi cahaya matahari ya, untuk memulai proses fotosintesis. Ya, nanti akan di SMP kita kenali dengan reaksi terang nanti ya. Kemudian air ya, yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke batang melalui daun ya, sampai ke daun. Kemudian yang keempat, gas karbon dioksida diserap ya. Gas karbon dioksida atau CO2 diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas.
Karbon dioksida juga dihasilkan oleh pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik dan sebagainya. Nah, yang kelima, proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita bernama kloroplas, ya. Kemudian oksigen, proses ini menghasilkan gas oksigen atau O2 yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas, dan hasil akhir adalah karbohidrat atau makanan atau gula, ya. Karbohidrat ini gula dalam rantai panjang, ya, gula. Ya. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Untuk kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi, ya. Sampai SMA nanti kita akan bahas ini dalam materi metabolisme. Nah, ya. Ada katabolisme, ada anabolisme nanti. Nah, ini untuk ilustrasinya, Pak Ali tadi sudah mencari. Nah, ini nanti kita akan bahas juga, ya. Kloroplas ini dulu Pak Ali besarkan. Nah, mari kita bahas, ya. Oh ya, ini bisa kalian lihat sendiri di YouTube, ya. How photosynthesis take place in plant, ya. Itu judul videonya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah tanaman, di bawah itu ada akarnya. Akar-akar ini akan menyerap air, ya, menyerap air, kemudian air akan dibawa ke atas melalui jaringan kapiler. Nah, dibawa kemana? Ke daun, ya. Di daun, ya, daun yang lebar itu mendapat energi sinar matahari, light energy, ya. Di daun, lah, energi sinar matahari ditangkap oleh klorofil. Nah, nanti di dalam daun, ya. Nah, ini mungkin ditunjukkan. Oh, ternyata tidak. Tadi juga belum lihat video ini, ya. Nah, di daun inilah proses fotosintesis terjadi. Ya, oh, kelihatannya ditunjukkan juga di daun. Kita lihat proses di dalamnya. Masuk ke daun. Di sini ada sel-sel daun, ada sel bagian atas, ya. Sel-sel yang ini namanya jaringan pagar, ya, jaringan pagar. Nah, di dalamnya ada kloroplas. Dari sini memasak makanan, ya. Ini jaringan palisade ini yang paling banyak, atau jaringan pagar. Di dalam kloroplas, nanti kalau kita masuk ke dalam, di sana ada klorofil. Di sini juga ada jaringan bunga karang. Terus di sini tulang daun, di sini banyak mengandung jaringan kapiler, air dibawa melalui sini, ya. Nah, airnya dibawa ke dalam bahannya kan air, ya. Jadi air, jadi di sini ini namanya mulut daun, ya. Makanya Pak Ali bilang daun itu banyak sekali punya mulut, dan mulut daun ini karbon dioksida masuk melalui mulut daun ini, ya, masuk melalui mulut daun. Nah, karbon dioksida dengan air akan dimasak, ya. Masaknya menggunakan energi sinar matahari yang sudah diambil klorofil, dibawa menuju ke kloroplas ini. Nah, disinilah proses pembuatan makanan terjadi, ya. Nah, ini sinar mataharinya datang ini. Ya. Sinar matahari ini, ya, dia akan menumbuk klorofil. Begitu klorofil tertumbuk, maka ada elektron energi tinggi yang siap digunakan untuk memasak makanan. Sampai sini saja, ya. Selebihnya nanti kita pelajari detailnya di SMP atau SMA. Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, itu animasinya. Jadi cahaya matahari tadi tambah air tambah karbon dioksida. Jadi ini adalah energinya, ya. Jadi lebih enak gini, Pak Ali suka gini, air, ya, ditambah karbon dioksida, ya. Nah, ini dengan bantuan energi matahari, ya, akan menghasilkan apa? Karbohidrat plus oksigen. Nah, seperti itu. Karbohidrat adalah salah satu bahan yang terkandung di dalam makanan dan sumber tenaga. Ya.
Klorofil zat yang membuat daun berwarna hijau. Ya. Nah, sebenarnya di sini ada animasi yang lain yang lebih mendetail. Nah, ini di sini ada proses yang nah, ini masih iklan, kita tunggu ya. Nah, di sini skip trial. Oh, ternyata kurang mendetail ya. Nah, di sini ya. Jadi warna hijau tidak diinginkan, yang diinginkan adalah sinar dengan spektrum warna merah. Nah, di sini sinar-sinar tersebut, lah ini sinarnya ditangkap oleh klorofil. Nah, ini animasinya lebih mendetail. Ini sebenarnya lebih cocok untuk SMA. Ya, dia akan menumbuk klorofil. Ya, nah energi ini yang dipanen oleh daun ini yang digunakan untuk memasak makanan. Nah, ini tempat masaknya. Ya, lebih detailnya seperti itu. Oke, tidak kita lanjutkan ya. Lihat di fotosintesis, light reaction, Calvin cycle, ya, transport 3D animation, bisa dilihat di situ. Kita lanjutkan lagi. Nah, pelajari kembali grafis pada gambar 1.11 mengenai proses fotosintesis. Lalu kerjakan tugas berikut. Cobalah untuk membuat ilustrasi tahapan proses fotosintesis pada daun. Perhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu kalian membuat ilustrasi. Tambahkan keterangan pada ilustrasi yang kalian buat. Berikut adalah contoh cara membuat ilustrasi untuk tahapan paling awal pada proses fotosintesis. Bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Tumbuhan mengambil energi cahaya matahari. Energi matahari memasuki bagian klorofa dari daun. Kemudian yang nomor 3, ya, ini kita bersihkan. Ya, yang nomor 3 tadi adalah, nah, air yang tersimpan di tanah diserap oleh akar. Ya, jadi kita menggambar akar, ya, warnanya coklat. Nah, di sini adalah akar. Nah, di sini kita gambarkan akar. Nah, ini ya, gini ya. Nah, oke. Ya, kita animasikan. Di sini adalah gambar air. Ya, nah, oke, ini kita gambar, kasih panah. Nah, air diserap, tumbuhan menyerap air dari tanah. Ya, tumbuhan menyerap air dari tanah. Tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akar. Oke ya. Nah, ini air tanah tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke batang sampai ke daun, dan disalurkan ke daun ya, dan disalurkan ke daun. Nah, gak cukup tempatnya ya. Oke, sekarang nomor 4 kita hapus, kita ganti keterangan yang lain. Nomor 4, kita lihat nomor 4 itu perintahnya apa? Gas karbon dioksida diserap oleh daun, ya. Nah, jadi, oke, di sini kita gambar daun dulu, warnanya adalah hijau, tapi agak ke atas sedikit ya. Nah, ini adalah daun. Nah, kemudian kita kasih ilustrasi di sini. Di sini ada CO2. CO2 ini diserap oleh daun, ini dihasilkan dari manusia. Ya. Ini mengeluarkan CO2, asap kendaraan. Ya. Nah, ini juga mengeluarkan CO2
dan lain-lain ya, bisa digambar yang lain. Nah, CO2 yang dihasilkan oleh manusia, hewan, dan pembakaran bahan bakar ya, dan pabrik atau mesin gitu aja ya, secara umum mesin dan lain-lain gitu ya, hewan, mesin dan lain-lain diserap tumbuhan melalui daun. Nah, lebih tepatnya mulut daun ya. Di sini ada mulut daun atau stomata. Ini kenapa Pak Ali bilang daun punya banyak mulut ya, mulut daun. Nah, kemudian nomor 5 kita lihat apa nomor 5, proses fotosintesis. Ya, di dalam daun ya ada proses fotosintesis. Ya, kita gambar daun. Ya, kita gambar daun. Ya. Nah, kita ambil cuplikan dari daun itu, terus kita zoom. Ya, panahnya kok jelek ya. Nah, di dalam daun ini ada tilakoid. Sebentar gambarnya kok nggak bisa bagus. Nah, seperti ini ya. Kloroplas, warnanya hijau juga. Di dalam kloroplas terjadi fotosintesis. Terjadi fotosintesis. Ya, air ditambah CO2 dengan energi sinar matahari ya, atau tambahkan gini aja ya, sinar matahari ya, menghasilkan O2 plus karbohidrat. Kemudian nomor 6 di sini hasil akhir karbohidrat dan makanan. Ya, nomor 7 nanti O2. Ya. Oke. Di sini proses setelah meluap terkumpul, bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita bernama kloroplas. Ya, nah, kloroplas. Kemudian di sini, oh berarti ini apa? Ini jawaban untuk nomor 6 saja. Ya, karena di situ diinginkan gitu. Nomor 6 itu hasil akhir karbohidrat ya. Makanan dihasilkan disalurkan ke batang seluruh tubuh untuk tumbuhan, kelebihan makanan bisa. Oh iya, ini biarkan di sini aja deh. Ini biarkan. Jadi proses penyaluran ini biarkan. Ya, di sini hasil fotosintesis disalurkan ke seluruh tubuh. Ini tumbuhan. Ya. Nah, di sini ada daunnya satu aja ya. Ya, diedarkan ke seluruh tubuh, termasuk ke buah. Ya, di sini ada buahnya. Oke, bisa kasih warna biar kelihatan lebih. Nah, dikasih panah warna hitam, disalurkan ke seluruh tubuh. Hasil termasuk ke buahnya kasih warna merah ya, biar lebih menarik. Hasil fotosintesis disalurkan ke seluruh tubuh.
disalurkan ke seluruh tubuh. Tentu saja tubuh tumbuhan ya, bukan tubuh manusia. Kemudian nomor 7, kita lihat oksigen dihasilkan, gas oksigen ya, dipakai oleh makhluk hidup bernafas. Daun juga menghasilkan oksigen. Ya, daun ya juga menghasilkan oksigen yang digunakan manusia untuk bernafas. Ya, menghasilkan oksigen ya, digunakan manusia untuk bernafas. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan hewan dan manusia untuk bernapas. Nah, kita bernapas mengeluarkan karbon dioksida dan begitu seterusnya. Oke? Adanya fotosintesis membuat makhluk itu bisa bernafas. Ya, saya pakai merah saja. Dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung padanya. Tanaman padi bisa tumbuh sampai panen karena tanaman melakukan fotosintesis. Kita bisa bernapas karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Ya, jadi di sini kita bisa makan nasi karena ada proses fotosintesis. Semua tumbuhan yang kita makan ya bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayuran tumbuh besar dan siap panen, tanaman harus tumbuh besar lebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Menurut kalian, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tidak melakukan fotosintesis? Menurut kalian, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis? Tidak. Ya, karena kita adalah makhluk heterotrof. Diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan berikut ini. Dari mana tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis? Dari udara yang dikeluarkan manusia, hewan dan hewan saat bernapas, hewan saat bernapas, ya, serta ya, dari pembakaran bahan bakar minyak pada mesin. Nah, dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas? Dari tumbuhan, dari hasil fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan. Apa hubungan antara tumbuhan, manusia dan hewan pada proses fotosintesis? Saling membutuhkan, ya, simbiosis mutualisme ya dalam hal ini. Atau hubungan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan, saling membutuhkan. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Tanpa adanya fotosintesis, manusia dan hewan tidak bisa bernapas, ya, atau menghirup oksigen dan makan. Ya. Manusia bisa makan hewan, bisa, tapi hewannya kan makan tumbuhan kan gitu ya. Pada akhirnya juga tidak bisa. Buatlah sebuah infografis yang menggambarkan alur
fotosintesis. Yang A infografisnya, jadi dari infografis ini tanaman, kalian gambar tanaman ya, terus gambar rantingnya, terus gambar daun di sini ya. Nah, terus kemudian gambar matahari ya di sini yang menyinari tanaman. Nah, kemudian kasih keterangan. Mungkin ini akarnya kita gambar dulu ya. Nah, kemudian kita gambar air ya. Oke, air diserap melalui akar, Di sini Pak Ali gambar lagi di sini ya, biar tidak makan tempat. Ini bisa dilanjutkan. Di sini CO2, karbon dioksida diserap melalui daun, kemudian energi matahari ditangkap dengan daun ya, diserap oleh klorofil, ditangkap klorofil, dikasih nomor aja ya, 1, 2, 3 ya, di sini 4 ya. Proses memasak makanan, fotosintesis terjadi di daun dalam tanda kurung kloroplas ya. Air ditambah di sini ada CO2 ditambah energi sinar matahari, atau CO2 aja ya biar enggak terlalu panjang. CO2 ditambah energi sinar matahari ini menghasilkan oksigen plus karbohidrat. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi yang dihasilkan adalah oksigen dikeluarkan melalui klorofil lagi. Kok klorofil? Mulut daun atau stomata. Nah, seperti itu. Contohnya kalian bisa membuat, kalau bisa lebih bagus. Buka kembali infografis pada halaman sebelumnya serta buku tugas kalian untuk membuat gambar ini, jangan lupa diberi warna. Nah, ini sudah kita kerjakan tadi ya. Kemudian berbagai peran dengan teman kelompok agar bisa berpartisipasi ya. Jika sudah bersiap melakukan presentasi, jelaskan hal berikut saat melakukan presentasi. Bagaimana proses fotosintesis terjadi, itu dijelaskan dengan bagaimana proses fotosintesis terjadi itu ya. Misalnya proses fotosintesis terjadi di daun ya, dengan bahan air yang diserap di akar, kemudian gas karbon dioksida serta energi sinar matahari yang diserap di daun
ya di daun ya. Nah, proses ini terjadi di kloroplas, di organel daun, yaitu kloroplas. Nah, apa hubungan manusia, hewan, dan proses fotosintesis? Tumbuhan ya menghasilkan oksigen atau O2 yang dibutuhkan hewan dan manusia untuk bernafas. Dan atau di sisi lain, jadi nggak boleh ya, dan jangan dan terus ya. Sementara itu di sisi lain ya, manusia dan hewan bernafas menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang dibutuhkan tumbuhan untuk sebagai bahan fotosintesis. Maaf ya, tulisannya jelek ya, karena nulisnya di plastik ini. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Ya, karena tanpa proses fotosintesis manusia tidak bisa bernapas dan tidak mendapatkan bahan makanan. Jika dilihat dari cara mendapatkannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Tumbuhan bisa memasak makanan sendiri. Ini namanya autotrof ya. Hewan dan manusia tidak bisa ya memasak ya, karena tidak bisa berfotosintesis makanan sendiri ya, makanan sendiri dengan fotosintesis. Ini ya, makanan sendiri dengan fotosintesis ya. Ini tambahin gini aja. Dengan fotosintesis, hewan dan manusia tidak bisa memasak makanan sendiri dengan fotosintesis ya, heterotrof. Oke, apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Nah, yang dibutuhkan adalah air atau H2O, kemudian karbon dioksida atau CO2 ya, dan energi sinar matahari. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Yang pertama adalah karbohidrat dulu aja, karbohidrat
Yang kedua adalah oksigen. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Karena fotosintesis menghasilkan gas oksigen untuk bernapas, ya, manusia dan hewan ya. Serta ya menghasilkan karbohidrat untuk makan. Atau untuk makanan gitu ya. Sikap yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kalian mempelajari topik ini: menjaga kelestarian tumbuhan, menjaga kelestarian tumbuhan. Apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di muka bumi? Seluruh kehidupan di muka bumi akan musnah. Akan mati. Gitu aja ya, seluruh kehidupan di muka bumi akan mati. Belajar lebih lanjut, sadarkah kalian tanaman di sekitar kita bergerak mencari sinar matahari? Ya. Percobaan di samping membuktikan bahwa tanaman bergerak mengikuti cahaya matahari. Nah, di sini ya, gerakan seperti ini namanya fototropisme. Ini disebut gerakan fototropisme. Dan gerakan tumbuhan bukan hanya karena sinar matahari aja. Gerakan tumbuhan bisa karena mencari air. Nah, itu namanya hidrotropisme. Ya, gerakan tumbuhan ada juga taksis, ada nasti, banyak sekali gerakan tumbuhan. Nanti akan kita pelajari di tingkat yang lebih tinggi. Ada jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil seperti bunga Rafflesia arnoldi dan tali putri. Keduanya tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga perlu numpang tanaman lain ikut mengambil makanannya. Nah, di sini ini namanya tumbuhan parasit. Parasit. Ini numpang di inangnya. Ada yang langsung mengambil makanan yang sudah jadi ya, karena nggak punya klorofil sama sekali. Ada yang mengambil cukup sari-sari makanannya saja, tapi dia melakukan fotosintesis sendiri seperti benalu ya. Jadi parasitnya ini banget ini nggak mau kerja sama sekali. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Tumbuhan di darat dan di laut berfotosintesis, juga di kolam ada tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Mungkin bisa ditambahkan di sini ya. Ternyata di sini diminta, di sini tambahkan ya klorofil. Nah, biar lebih komplit ya. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Sumber makanan di bumi dan udara untuk bernapas dihasilkan dari proses fotosintesis. Ya, oke. Itu adalah akhir dari video ini. Untuk video selanjutnya akan segera Pak Ali bikin. Ya, yang penting tetap di channel ini dan mencari kelanjutan dari video ini di playlist, linknya ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.